Anda tahu kan, biasanya kalau kita membaca buku sejarah kuno gitu, ada ekspektasi kalau semuanya itu pasti. Kayak coba Anda bayangkan Anda lagi jalan-jalan di museum. Ya, dengan label-label kaca yang rapi itu kan? Nah, bener banget. Anda lihat artefak, terus ada label yang menjelaskan tahunnya, siapa pembuatnya, fungsinya apa. Terus Anda cuma mengangguk dan bergumam, oh jadi begitu ceritanya? Semuanya kelihatan sangat rapi, linier, dan mudah banget dipahami. Nyaman rasanya ya kan? Kita ini manusia suka hal-hal yang terkotak-kotak dengan jelas. Tapi, nah ini masalahnya, ketika Anda melangkah masuk ke dalam eksplorasi tentang bagaimana narasi awal peradaban kita benar-benar dibentuk, tiba-tiba label museum itu terkelupas semua. Ya, garis lurusnya hilang. Betul, kita nggak lagi melihat garis lurus, tapi malah melihat lanskap sejarah yang sangat abu-abu, penuh intrik, manipulasi, dan agenda tersembunyi. Dan selamat datang di eksplorasi mendalam kita kali ini. Eksplorasi di mana kita membedah tumpukan materi untuk mencari wawasan paling mengejutkan, khusus untuk Anda yang mendengarkan. Tepat sekali, hari ini kita akan membedah sebuah transkrip video YouTube yang sangat provokatif berjudul Secret History nomor 17, Literary Genesis. Tapi sebelum kita mulai, ada satu hal yang sangat penting untuk kami tegaskan. Ya, ini krusial banget sebelum kita masuk ke materinya. Karena materi kita hari ini menyentuh teks-teks Alkitab dan sejarah politik Timur Tengah kuno, kami berdua ingin memastikan bahwa kami tidak mengambil posisi memihak sama sekali. Kami bukan politisi, kami bukan pemuka agama. Benar. Tidak ada agenda sayap kiri, tidak ada agenda sayap kanan, atau dorongan teologis apapun di sini. Iya, tujuan tunggal kita hari ini murni untuk menyampaikan dan menganalisis ide-ide dari materi sumber secara objektif. Bayangkan, kami ini kayak rekan diskusi Anda di kedai kopi yang kebetulan baru menemukan teori sejarah yang gila. Sepakat, kita pakai topi detektif sejarah hari ini. Nah, mari kita mulai dengan satu pertanyaan besar yang dilempar oleh materi sumber. Pertanyaan yang jujur saja bikin saya diam sebentar. Kenapa orang-orang Yahudi secara historis menghasilkan tokoh-tokoh pemikir yang luar biasa kreatif dan radikal? Ya, nama-nama yang literally mengubah dunia kan? Bener. Maksudku, kayak Karl Marx, Sigmund Freud, atau Albert Einstein. Apa sih rahasianya? Dan argumen utama dari video ini ada pada sesuatu yang sama sekali nggak terduga. Jawabannya ternyata bukan karena genetika, bukan ras, atau kecerdasan bawaan. Terus karena apa dong? Teori di materi ini bilang kalau kreativitas intelektual itu lahir dari sebuah buku. Lebih spesifiknya, bagaimana teks awal Alkitab, yaitu Kitab Kejadian atau Genesis, awalnya dirancang sebagai alat politik murni di dunia kuno. Tunggu. Buku agama sebagai alat politik kuno. Ya, dan proses penciptaannya itu secara tidak sengaja malah melahirkan budaya pemikiran kritis, perdebatan terbuka, dan penceritaan yang super kompleks. Oh, wow. Oke, ini klaim yang sangat berani ya. Mari kita urai pelan-pelan. Karena untuk ngerti kenapa buku itu ditulis, kita harus mundur jauh banget. Ke Timur Tengah di era zaman perunggu. Benar. Dan untuk Anda yang mendengarkan, tolong hapus bayangan Anda soal Timur Tengah yang sekarang. Ya, kita harus melihat Levan atau wilayah Kanaan kuno di masa itu. Materi kita menjelaskan kalau wilayah ini sebenarnya cuma pinggiran, kayak koloni jajahan dari Kekaisaran Mesir. Ya, dia itu pusat dunia kuno, tapi sekaligus cuma jalur persimpangan perdagangan internasional. Nah, karena posisinya itu, wilayah ini jadi kuali, peleburan, atau melting pot budaya yang jujur aja luar biasa kacau. Kacau banget. Dan ini mungkin berlawanan sama narasi umum ya. Banyak yang mikir wilayah itu dari awal udah dihuni satu bangsa yang terstruktur. Iya kan? Itu yang biasa diajarkan ke kita. Padahal sama sekali enggak. Wilayah itu dipenuhi macam-macam kelompok yang nggak punya ikatan etnis satu sama lain. Mesir waktu itu males ngirim tentara aslinya ke luar negeri, jadi mereka nyewa tentara bayaran Yunani. Oke, jadi ada orang Yunani, terus siapa lagi? Ada pendeta-pendeta elit Mesir yang diasingkan karena kalah intrik politik di ibu kota mereka, terus ada orang-orang perbukitan lokal, dan para pengembara nomaden dari gurun. Jadi benar-benar nggak ada konsep bangsa tunggal ya? Cuma sekumpulan orang asing dan pelarian. Tepat, mereka cuma kebetulan nginjak tanah yang sama. Nah, terus sumber kita mencatat ada satu momen pemicu besar. Keruntuhan zaman perunggu. Kerajaan-kerajaan besar runtuh, dan ini memicu gelombang pengungsi besar-besaran bersenjata besi dari Eropa Selatan. Yang di teks kuno disebut Sea Peoples, atau bangsa Filistin. Mereka ini datang menyerang Mesir. Dan Mesir menang kan?
Tapi bukannya dibunuh, Mesir malah membuang para pengungsi Filistin ini ke wilayah Levan tadi. Nah, kedatangan bangsa Filistin ini yang merubah semuanya. Bayangin, kelompok-kelompok di Levan tadi, tentara Yunani, pendeta Mesir, orang bukit yang aslinya mungkin saling benci, tiba-tiba harus menghadapi ancaman invasi dari luar. Oke, mari kita bedah ini. Bagi Anda yang mendengarkan, coba bayangkan ini tuh kayak analogi begini. Ada faksi-faksi geng bermusuhan di satu kota, tiba-tiba ada invasi alien turun dari langit. Analogi yang pas banget. Iya kan? Geng-geng ini nggak punya kesamaan apa-apa kecuali satu hal, kebutuhan untuk bertahan hidup dari alien ini, alias dari bangsa Filistin tadi. Dan karena mereka dipaksa masuk ke aliansi darurat ini, mereka butuh pemimpin militer. Dari situlah muncul raja pertama mereka, Saul. Dan setelah Saul, muncul tokoh sentral kita, seorang tentara bayaran yang sangat karismatik dan jenius secara militer, bernama Daud. Ya, Daud. Yang seperti banyak kisah tentara bayaran dalam sejarah, akhirnya memberontak dan merebut tahtanya Saul. Tapi masalahnya, begitu Daud jadi raja, dia langsung dihantam masalah politik yang jauh lebih besar dari sekedar perang. Bener banget. Dia punya 3 masalah utama. Pertama, legitimasi. Mengapa dia yang berhak jadi raja padahal dia cuma perampas tahta? Ya, dia kan nggak punya darah biru. Kedua, persatuan. Gimana caranya menyatukan faksi-faksi geng yang beda-beda ini biar nggak saling bunuh setelah perangnya selesai? Masuk akal. Terus yang ketiga? Ketiga, diferensiasi. Apa sih yang membedakan aliansi geng dadakan ini dari orang Mesir atau orang Filistin? Sebentar. Kalau kita pakai kacamata modern nih, Daud ini sebenarnya lagi menghadapi krisis public relations yang masif banget dong. Sangat masif. Jadi dia butuh narasi agung untuk bikin orang-orang yang nggak sedarah ini merasa kayak satu keluarga besar. Tepat. Berarti tunggu, apakah ini artinya teks suci awal ini diinisiasi murni sebagai alat propaganda humas? Ya, apa yang menarik di sini adalah analisis dari materi kita mengarah tepat ke sana. Daud bikin 3 inovasi PR yang jenius. Pertama, dia mengenalkan satu Tuhan pelindung utama, yaitu Yahweh. Untuk menyatukan mereka secara spiritual ya. Betul. Kedua, sentralisasi agama. Dia merencanakan pembangunan bait suci di Yerusalem. Nah, ini langkah yang sangat politis. Dengan bikin pusat agama raksasa, dia secara otomatis ngasih lapangan kerja eksklusif buat pendeta-pendeta Mesir yang diasingkan tadi kan? Tepat sekali. Kasih mereka kekuasaan di kuil, dan mereka nggak akan mikir buat berontak. Jenius! Terus inovasi ketiga? Daud menginisiasi penulisan Alkitab atau bagian sejarah awalnya. Teks ini menciptakan sejarah palsu. Mereka menjahit legenda-legenda lokal kayak Abraham, Ishak, dan Yakub yang aslinya dari kelompok yang beda-beda menjadi satu silsilah keluarga linier. Oh wow, jadi narasi keturunan itu dibikin untuk menciptakan persatuan. Kayak, hei kita semua ini berasal dari kakek moyang yang sama loh. Betul. 3 fungsi tulisan di situ jelas. Legitimasi, persatuan, dan diferensiasi. Tapi kalau ini emang murni kampanye humas, ada satu hal yang bikin saya bingung. Kenapa ceritanya sangat aneh? Maksudku, kalau Anda bikin propaganda, Anda pasti bikin mitos heroik yang keren. Ya, kayak mitologi Yunani atau Mesopotamia gitu ya. Nah iya, tapi di bagian awal Genesis, ceritanya sama sekali nggak biasa. Coba kita lihat narasi soal Taman Eden dari materi ini. Ya, ada 2 pohon kan di sana? Betul, pohon kehidupan yang ngasih keabadian, dan pohon pengetahuan baik dan buruk yang ngasih kemampuan belajar. Dan yang dilarang disentuh oleh Tuhan justru pohon pengetahuan. Paradoks yang sangat disengaja. Teksnya kayak sengaja menarik perhatian manusia ke suatu hal yang dilarang itu. Ini nih, disinilah materi ini jadi benar-benar menarik. Ada analogi soal kehidupan nyata di videonya. Ingat yang soal tembok sekolah? Iya, analogi yang sangat kuat itu. Dan bagi Anda yang mendengarkan, coba pikirkan ini. Seringkali sekolah bilang, hei ada tembok keras di sana, jangan disentuh. Jadi kita nurut, kita aman, tapi kita juga nggak belajar apa-apa. Kita cuma ikut aturan buta. Tepat. Padahal rahasia kreativitas itu adalah Anda harus menabrak tembok itu, merasakan sakitnya, merenung, dan akhirnya belajar. Jadi dengan kata lain, di teks ini Hawa itu sebenarnya pahlawan yang memilih kebebasan berpikir. Dan ini revolusioner banget. Materi kita menyoroti detail yang luar biasa. Coba perhatikan, Hawa itu digambarkan superior di teksnya. Tunggu, superior gimana maksudnya? Bukannya selama berabad-abad dia dianggap simbol kelemahan? Nah, itu kalau kita baca tanpa konteks aslinya.
Di teks kuno, Hawa dibuat dari daging dan tulang, material yang kompleks, sementara Adam cuma dari debu. Oh, masuk akal. Secara literatur kuno, daging itu lebih tinggi kastanya dari debu. Benar. Dan pas ular datang kasih argumen, Hawa nggak lari nyari suaminya buat nanya izin. Dia mengevaluasi sendiri buah itu, bikin keputusan independen. Di dunia kuno, memilih kebebasan berpikir daripada patuh buta itu hal yang radikal. Gila, ini benar-benar merubah sudut pandang saya. Terutama pas lihat reaksi Yahweh setelah manusia melanggar aturan itu. Iya kan? Dia bukan dewa pendendam kayak di mitos kuno lainnya. Iya kan? Kalau di Iliad, Zeus pasti udah nyambar mereka pakai petir sampai gosong. Kalau lu langgar aturan dewa Yunani, lu mati detik itu juga. Tapi respons Yahweh di cerita ini? Dia malah melakukan refleksi diri. Dia berkompromi. Iya, dia ngasih hukuman, tapi perhatikan detailnya. Dia bikin pakaian dari kulit binatang untuk melindungi mereka. Dia bertindak kayak orang tua yang kecewa tapi tetap sayang ya. Tepat. Dan pengusiran dari Eden yang berarti manusia jadi bisa mati, di sini dilihat bukan sebagai kutukan murni, tapi syarat mutlak untuk memicu kreativitas manusia. Hah? Karena tanpa kematian nggak ada urgensi. Kalau kita hidup abadi-abadi, buat apa repot-repot bikin seni atau inovasi hari ini? Kita bisa nunda ribuan tahun lagi. Bener banget, kreativitas absolut itu butuh batasan waktu, yaitu kematian, dan kebebasan buat bikin kesalahan. Dan karakteristik Tuhan yang bisa diajak kompromi ini terus diulang di videonya. Ini yang ngebentuk fondasi pemikiran orang Yahudi, bahwa otoritas tertinggi sekalipun bisa didebat. Ya, coba ingat cerita pas Kain membunuh Habel. Tuhan gak langsung menerapkan hukum nyawa ganti nyawa. Bener, Kain protes kan? Dia bilang hukuman pengasingannya terlalu berat. Dan Tuhan dengerin, Tuhan setuju dan malah ngasih tanda pelindung buat Kain. Terus kasus air bah Nuh juga. Setelah menghancurkan bumi, Tuhan malah merenung, berjanji nggak akan ngulangi lagi. Tuhan yang bisa refleksi diri ini radikal banget. Dan puncaknya itu ada di cerita Abraham. Pas Abraham mendebat Tuhan soal penghancuran Sodom dan Gomora. Momen yang sangat epik. Iya, Abraham nawar dari 50 orang benar. Dia bilang, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bareng orang jahat? Terus dia tawar terus sampai turun ke 10 orang. Dan Tuhan setuju. Hubungan mereka di teks itu bukan kayak tuan dan budak, tapi teman sama teman. Iya, teman yang berani negur kalau temannya mau bikin keputusan ekstrim. Tradisi mendebat inilah yang ditanam ke DNA budaya mereka. Tapi, nah ini ada detail literatur yang bikin saya ketawa pas nonton videonya. Soal kisah cintanya Yakub ya. Betul, kisah Yakub, Rahel, dan Lea. Yakub kerja 14 tahun cuma buat nikah. Sumber kita bilang ini aslinya bukan teks kaku, tapi komedi situasi kuno. Syarat banget sama ironi. Bayangin kompetisi dua saudari merebutkan satu pria. Ekonomi kata di ceritanya itu luar biasa, tajam. Lea nggak dicintai, tapi subur. Rahel mandul jadi ngasih pelayannya. Lea balas ngasih pelayannya juga. Kayak sinetron banget kan? Dan karena fokusnya ke intrik emosional, otonomi perempuan, dan romansa yang kompleks, videonya ngangkat satu teori yang mengejutkan. Teori soal the Yahwist atau penulis berinisial J. Ya, bahwa penulis awal Genesis ini kemungkinan besar adalah seorang perempuan. Dan kalau kita hubungkan ke gambaran besarnya, teori penulis perempuan ini sangat masuk akal. Mitos wilayah lain kayak Gilgamesh kan fokus ke otot dan pedang. Pria berotot mukulin monster. Tepat. Tapi Genesis awal fokusnya ke negosiasi, psikologi manusia, dan moralitas abu-abu. Ini melatih pembacanya untuk terus menganalisis motivasi tersembunyi. Jadi disitulah akar kreativitasnya. Mereka dari lahir dilatih untuk nggak nerima kebenaran absolut dari atas secara pasrah. Mereka harus bertanya dan nyari makna tersirat. Betul, budaya debat ini inkubator yang sempurna untuk melahirkan pemikir jenius. Oke, kalau begitu, mari kita pakai lensa pembacaan kritis ini dan kita arahkan ke sang dalang PR kita di awal tadi, Raja Daud. Ini bagian gaslighting epiknya. Iya, karena video ini membongkar rahasia gelap kisah Daud dan Batseba. Kisah klasiknya kan, Daud di atap, lihat Batseba mandi, tergoda, terus suaminya Uria dikirim ke garis depan supaya mati. Biasa dibaca sebagai kisah moral tentang nafsu birahi kan? Benar, tapi kalau kita baca pakai kacamata politik, kritis tunggu dulu. Uria ini bukan prajurit kroco. Sama sekali bukan. Uria adalah jenderal elit, salah satu prajurit terbaik dan paling populer. Nah,
Dan Daud itu siapa? Dia tuh mantan tentara bayaran yang merebut tahta. Buat penguasa paranoid kayak Daud, ancaman terbesarnya bukanlah musuh dari luar, tapi jenderal populer di militernya sendiri. Jadi motif sebenarnya Daud mengeksekusi Uria itu murni paranoia politik. Dia takut Uria bakal kudeta kayak yang dia lakuin ke Saul dulu. Jadi ini semua bukan tentang cinta buta ke Batsheba dong? Bukan. Menyingkirkan Uria adalah taktik mempertahankan kekuasaan. Gila, jadi maksudnya, ini semua tentang penulis istana yang melakukan mass gaslighting ke rakyatnya. Iya, bayangin kalau rakyat tahu raja mereka ngebunuh jenderal pahlawan karena takut tersaingi. Rakyat pasti berontak. Daripada ketahuan jadi tiran berdarah dingin, lebih baik nulis narasi kalau raja cuma penyair romantis yang hilaf karena cinta. Dosa selingkuh itu lebih gampang dimaafkan publik ketimbang dosa tiran politik. Dan strategi PR ini bikin Daud kelihatan kayak karakter Yahweh tadi. Nggak sempurna, bisa salah, tapi bisa merenung dan bertobat. Wow, sungguh luar biasa. Oke, buat Anda yang mendengarkan, mari kita sintesiskan perjalanan gila ini. Silakan. Apa yang di awal cuma solusi praktis kayak propaganda politik atau alat PR kuno buat menyatukan geng pengungsi ternyata berubah di tangan penulis jenius menjadi karya sastra berlapis. Karya yang memaksa pembacanya mikir, berdebat, dan mempertanyakan realitas. Dan tradisi itulah yang pada akhirnya melahirkan pikiran-pikiran paling kreatif dalam sejarah peradaban. Sangat mind-blowing. Nah, sebelum kita tutup, adakah pikiran provokatif terakhir untuk pendengar kita renungkan malam ini? Tentu. Coba Anda renungkan ini. Kalau pemimpin kuno di zaman perunggu saja bisa memanipulasi pembunuhan politik jadi tragedi romantis demi membangun bangsa, peristiwa apa di buku sejarah modern kita yang sebenarnya cuma paranoia politik, tapi udah ditulis ulang dengan indah oleh pemenang sejarah agar kita simpati sama mereka? Oh, itu pertanyaan yang sangat bahaya, tapi sekaligus brilian. Ya, bikin kita mikir ulang soal narasi apapun yang kita baca sekarang. Pertanyaan yang wajib banget dibawa ke meja tongkrongan Anda. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah ikut menyelam dalam dieksplorasi kita hari ini. Jangan berhenti mempertanyakan narasi di sekitar Anda dan beranikan diri Anda untuk menabrak tembok itu. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.